Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Psychofams, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Nah, selamat datang di Tacora, Talking with Psycho Bimantara. Buat kalian yang belum tahu nih, apa sih Tacora itu? Tacora itu adalah program lanjutan dari podcast pada periode sebelumnya, yang mana pada kegiatan ini kami akan memberi dan menerima informasi seputar ilmu-ilmu psikologi bersama narasumber-narasumber yang pastinya kredibel nih. Sebelum itu, kenalin, nama aku Laila Nur Asia. Aku mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak angkatan 2022 yang akan menjadi host pada podcast pertama ini. Nah, Psychofams, pernah nggak sih kalian ngerasa insecure sama diri kalian sendiri? Atau kalian lagi berada di fase insecure itu pada saat ini? Nah, podcast kali ini cocok banget nih buat kalian yang udah capek insecure sama diri kalian sendiri dan pengen tahu nih apa penyebab dan cara ngatasinnya. Sebelum itu, aku nggak sendiri di sini karena aku bakal ditemani sama narasumber kita, salah satu dosen Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah yang terhormat Ibu Widya Lestari, SPSI Psikologi. Halo Ibu. Halo. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu? Sehat. Mantap. Oke. Nah, Oke, Psychofams, sesuai yang aku singgung tadi, kita akan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang insecure dengan tema How to Deal with Insecure. Nah Bu, akhir-akhir ini tuh saya sering banget nih ngelihat konten-konten di sosial media remaja yang ngerasa insecure sama dirinya sendiri gitu Bu. Nah, apa sih arti sebenarnya dari insecure itu sendiri dan apa aja nih faktor yang menyebabkan insecure itu dapat terjadi pada diri seseorang Bu? Yuk. Bahas insecure ya hari ini ya, gitu. Yang mungkin lebih spesifik ini untuk remaja-remaja ya, mungkin yang banyak mengalami. Nah, insecure itu sendiri di mana situasi seseorang ya, keadaan situasi seseorang yang ngerasa kurang aman nih, kurang nyaman dalam suatu lingkungan, biasanya lingkungan baik itu lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga ataupun lingkungan situasi sosial lainnya. Nah, ya seperti itu. Dan kemudian apa tadi faktor ya? Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu insecure banyak gitu ya. Mungkin salah satunya ada eksternal, internal. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui kalau misalnya eksternal itu bisa dari luar diri individu itu sendiri gitu. Itu bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Nah, itu kan banyak tuh. Misalnya kalau lingkungan sekolah sekarang udah lebih banyak sedikit-sedikit SD, TK aja udah mulai perundungan misalnya seperti itu. Itu di lingkungan sekolah kok banyak hal itu terjadi gitu ya, sehingga seseorang itu mau masuk sekolah aja atau mau memulai aktivitas sekolah udah ngerasa nggak nyaman dulu gitu. Kemudian mungkin dari diri sendiri. Kalau di internalnya dari diri sendiri nggak bisa ngelola diri nih, misalnya itu faktor-faktornya juga nggak bisa mengelola emosi. Mungkin ada 1-2 kalimat yang mungkin dikatakan oleh teman-temannya udah mulai baper misalnya ya, kebawa-bawa perasaan kayak gitu. Nah, itu sih salah satu faktornya dari eksternal internal seperti itu. Baik, berarti insecure itu datang dari rendahnya rasa percaya diri kepada dirinya sendiri ya Bu ya? Ya. Dan tentunya ada faktor internal dan eksternalnya gitu. Ya. Nah Bu, kemudian apa aja sih dampak perilaku yang dapat ditimbulkan dari rasa insecure pada kehidupan sehari-hari bagi remaja nih Bu? Dan apakah ini dapat menyebabkan rendahnya seseorang untuk berinteraksi secara sosial juga? Ya, yang pertama kalau misalnya, nah kalian masih remaja, mbaknya masih ini nggak? Masih ya. Masuk usia remaja nggak nih? Masih masuk usia remaja. Ya. Kira-kira kalau remaja itu apa sih yang sering dirasakan buat insecure? Yang banyak dirasakan. Kalau insecure-nya itu tentang apa sih gitu? Kalau saya tuh biasa ya bentuk tubuh. Terus kemudian kan lagi masa remaja nih muncul tuh breakout jerawat gitu Bu di muka tuh. Sama kadang ya warna kulit gitu Bu, tuh banyak banget kayak banyak orang menghina gitu kan, jadi insecure sih gitu Bu. Ya. Nah, itu memasuki masa usia remaja memang kan normalnya adalah perubahan fisik ya, perubahan fisik untuk tubuh kayak gitu. Ada yang beberapa bagian mulai berisi gitu ya, berisi yang kemudian teman-teman lain mungkin ada yang iri,
bisa juga ngeledekin temennya, bercandain temennya. Ada juga yang memang kebiasaan, untuk mengomentari orang lain. Nah itu juga membuat orang lain tanpa memikirkan orang lain ini mau baperan kah, mau sakit hati kah. Nah itu membuat subjek tadi yang diledekin, dibercandain itu menjadi insecure karena dikasih terus menerus setiap hari mereka mendapatkan itu gitu, mendapatkan hal-hal seperti itu, sehingga besok-besoknya karena saya hina bagian tubuh terus, misalnya ya, dibully bagian tubuh terus, sehingga saya nggak mau dekat-dekat dia sehingga saya nggak mau berteman sama dia. Nah itu yang membuat jarak dan membuat situasi lingkungan di sosial tidak berjalan baik kayak gitu, pertemanan tidak berjalan baik seperti itu. Lalu tadi apa yang kedua, Mbak? Kemudian Bu, insecure itu dapat mempengaruhi perubahan fisik pada seseorang nggak sih Bu? Oh ya, perubahan fisik. Ya. Maksudnya perubahan fisik ini ketika dia sudah insecure ya. Iya. Ketika sudah insecure, seseorang itu kan dia ngerasa nggak aman, nggak nyaman. Kemudian ini kan yang terlibat adalah perasaan atau emosinya biasanya. Kadang-kadang ada yang cemas. Nah, ada yang cemas ketika dikomentari terus, kok kamu jerawatan ya? Padahal udah ada yang sampai berobat kemana-mana jerawatannya. Tapi semakin berobat semakin banyak jerawatnya ya, karena dia kepikiran ya, bukan masalah si obatnya, tapi hormonnya terus meningkat, kemudian dia kepikiran sehingga jerawatnya nggak selesai, nggak sembuh-sembuh. Nah itu perubahan fisik tadi, misalnya jerawatnya kok tambah bertambah ataupun malah dia tambah kurus karena dipikirin juga gitu ya, sehingga berkurang. Nah berkurangnya dari mau makannya males kayak gitu karena dikomentarin. Bisa juga karena teman-temannya nggak mau mendekati dia sehingga dia merasa stres. Depresi itu kan bisa membuat seseorang juga kehilangan berat badan seperti itu. Bisa aja sih, bisa mempengaruhi kalau udah berlarut-larut ya. Berarti karena pikirannya itu Bu ya? Ya, karena pikiran yang mengubah fisiknya. Iya. Oke, baik. Nah, Psychofams, kan kita sudah mengenal ya, apa sih itu insecure, faktor, dan dampaknya bagi diri kita sendiri. Sekarang saatnya kita kupas, bagaimana sih cara kita sebagai remaja mengatasi rasa insecure terhadap diri kita sendiri. Nah Bu, lagi masa remaja nih pasti ada masanya insecure gitu kan Bu. Gimana nih Bu cara kami mengatasi rasa insecure itu Bu? Ya, seperti tadi ya, insecure itu perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak aman tuh biasanya pasti datang ya, nggak bisa kita hindari, gitu karena lingkungan gitu ya. Jadi orang lain bebas berkomentar, kita yang harus mengkondisikan, mengontrol diri kita agar nggak gampang terpengaruh, nggak gampang dimasukin ke hati kalau orang itu sedang mengomentari diri kita. Kalau kita gampang terpengaruh ataupun gampang untuk ngambil hati lah istilahnya, nah itu akan nanti kita juga akan gampang berubah. Nah kalau udah masuk insecure-nya, untuk menarik diri agar nggak berkelanjutan, nah coba lebih banyak berbicara ya. Jadi orang yang insecure jangan malah menarik diri untuk diem gitu. Saya jangan malah orang ngomentarin saya, ya udahlah saya nggak usah keluar rumah, ya nggak seperti itu. Malahan kita harus pick up keluar rumah, kalau bisa adu argumen boleh, misalnya sama orang yang menghina kita misalnya, ataupun melontarkan beberapa kata-kata yang kurang nyaman untuk kita, ya kita bisa coba berdiskusi, berkomentar kembali. Kalau misalnya ya tubuh ini kan ciptaan Tuhan ya kayak gitu. Jadi saya sudah merawat sedemikian rupa, tetapi kan memang ada hal-hal tertentu yang kondisi tubuh ini terbentuk.
gitu. Jadi ngomong gitu, jangan malah kita menarik diri kita. Kalau kita nggak ngomong, itu yang tadi merundung atau membuli kita malah menjadi-jadi menurut saya. Nah gitu. Jadi kita juga harus berani, kalau psikologi itu asertif gitu ya, berani untuk bicara. Berarti ya omongan orang tuh nggak usah terlalu dipikirin juga gitu ya Bu. Iya. Dan kita harus berani sih bicara, ngelawan gitu ya istilahnya. Betul. Nah Bu, kan kami nih sebagai makhluk sosial lah, ada teman nih biasa suka curhat gitu Bu. Kayak biasa dia curhat, iya aku insecure deh, cowok aku bilang aku gendut, gitu Bu. Jadi kita nih sebagai sahabat nih Bu, apa sih yang harus kami lakukan gitu, cara menghadapi teman atau orang terdekat yang merasa insecure gitu Bu? Ya itu, nah ini perlu ini juga dilihat juga, ketika dia berbicara aku insecure nih, apakah itu hanya bahasa istilahnya dia saja, atau dia memang sudah benar-benar memasuki tahap insecure yang berat kayak gitu ya. Karena kalau misalnya mungkin itu awal-awal, karena dia masih bisa berbicara ke orang lain, berbagi informasi ke orang lain, bahwa mungkin dia perasaan dia mungkin lagi sedih aja kali ya, karena pacarnya ya tadi, pacarnya mengomentari. Nah itu kan bisa tanya balik, kamu bisa tanya bilang ke dia, kamu nggak komen apa-apakah ketika dibicarakan seperti itu gitu, ketika dikatain seperti itu kamu ada komentarin apa nggak ke pacarmu kayak gitu. Nah artinya jangan diambil hati, karena harusnya kita berpikir, kok pacar aja bisa mengomentari, gimana nanti kalau udah nikah ya, bisa sepanjang pernikahan insecure malah berat gitu ya. Nah itu positifnya malahan dia harus lebih berpikir lagi sih, untuk mendapatkan pasangan seperti itu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan, kalau kita sebagai temannya nih, ya tadi kamu coba bisa ngomong sama pasanganmu gitu. Kalau bisa ngomong sama pasanganmu, kemudian tidak harus berlarut-larut. Nah, tidak harus berlarut-larut di perasaan tidak percaya diri, dirinya itu, insecure-nya itu tidak harus berlarut-larut. Karena kalau misalnya kita aja bilang, biasanya ada temannya juga gini, emang iya sih, nah malah ditambahin ya. Nah itu tidak diperkenankan seperti itu, tidak boleh. Jadinya mengomentari hal-hal yang baik dan memberi saran kayak gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Jadinya tidak membiarkan. Nah, tidak membiarkan, dan dia harus ngomong nih. Kamu harus ngomong dong ke pasangannya kayak gitu ya. Bahwa ya setiap makhluk hidup, apalagi manusia, punya kekurangan. Nah, seperti itu. Kalau mau dikomentarin atas sampai bawah ya ada aja kekurangannya ya, saling mengomentari. Seperti itu. Berarti komunikasinya itu Bu ya harus lebih penting gitu Bu, antara pasangannya gitu ya. Iya, komunikasinya dia juga harus berani. Kadang-kadang yang insecure ini kan nggak berani ngomong. Iya kan, kebanyakan nggak berani ngomong, jadinya larut dalam merasa tidak nyamannya itu. Nah, perasaan tidak nyamannya itu. Ya kadang orang insecure juga, kadang mereka terlalu dipikirin gitu Bu, akhirnya stres gitu, jadinya gitu. Iya, biasanya malahan sampai kalau udah berat biasanya kan sampai ke timbul ke mimpi kayak gitu ya, yang merasa dibully orang kayak gitu, ataupun merasa tidak nyaman ini sampai dibawa ke bawah alam sadar seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kali Bu ya, dampak negatif dari insecure itu sendiri itu apa kali Bu, kira-kira Bu? Dampak negatifnya, ya. Dampak negatif dari insecure ya tadi tidak nyaman ya. Ketika orang itu merasa tidak aman, kan berarti dia di dalam suatu pertemanan misalnya itu kan biasanya dia akan menarik diri tuh. Kebanyakan menarik diri, sehingga apalagi misalnya mahasiswa nih ya, insecure-nya bukan hanya masalah pacar kayak gitu, tapi ada yang masalah tugas aja insecure kayak gitu ya. Nggak pede untuk sebenarnya bisa, tapi nggak pede untuk menunjukkan kualitas diri. Sebenarnya bisa, baru disuruh revisi sedikit udah aduh kayaknya saya. Nah itu yang tidak benar seperti itu kan.
Nah itu kemudian apa lagi nih yang remaja-remaja alami? Kadang tuh ada yang sampai parah banget tuh Bu, sampai dia mungkin Terparahnya apa yang ya, pernah kamu temuin? paling ya kayak misalnya dia nyet tangannya gitu Bu, itu yang sampai stres-stres gitu Bu. Ya itu parah banget tuh. Ya kalau yang sampai menyakiti diri ya itu udah dampak negatif banget ya, karena kan dia tidak bisa lagi untuk mengkomunikasikan itu ke luar ke orang lain, tetapi mengalihkan rasa sakit hatinya ke anggota tubuh. Nah makanya yang pernah saya dengar dari seseorang yang seperti itu, jadinya daripada dia sakit hati, jadi dia mengalihkan ke tubuhnya biar dia terasa sakit di tubuhnya. Nah itu jadi rasa sakit di hatinya nggak terlalu, kemudian dia menyayat-nyayat tubuhnya. Nah itu yang tidak baik ya. Makanya kalau ada teman yang seperti itu, diajak ngomong kayak gitu, diajak ngomong, diajak untuk cerita. Jangan sampai dari insecure nanti ke gangguan-gangguan psikologis lainnya lebih parah. Itu bisa saja terjadi ya. Resiko itu bisa saja terjadi gitu. Oke. Nah, Psychofams, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat aku simpulin bahwasanya insecure itu dapat datang dari rendahnya rasa percaya diri, cemas dan takut pada diri sendiri. Sejalan dengan hal ini, maka apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi orang yang mengalami insecure adalah dengan memberikan support dan dukungan supaya ia lebih berani mengatasi kekuatan dan kecemasannya. Nah, baiklah, sampailah kita pada penghujung acara ini. Saya dan tim pastinya sangat berterima kasih kepada Ibu Widya yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada podcast kali ini dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin Ibu sebelum kami menutup podcast ini, Ibu ada quotes untuk kami ini yang merasa insecure gitu, remaja-remaja insecure. Ya. Seharusnya jangan malahan jangan menanamkan bahwa saya insecure gitu, tapi harus sebaliknya. Nah kalau kita terlalu sering menyebut kata-kata insecure, itu akan tertanam dalam diri kita ya. Makanya sebaiknya tanamkan hal-hal baik, pikiran-pikiran positif. Nah, tumbuhkan nilai pikiran positif kita agar insecure itu ya juga menurun. Ya. Gitu. Oke, Psychofans, sebelum aku menutup podcast kali ini, aku ada kabar gembira nih bahwa kami akan mengadakan door prize yang mana akan hadiah menarik bagi salah satu pemenang yang dapat menjawab pertanyaan ini nih. Aku bacain ya. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya insecure pada individu berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sama Bu Widya tadi tuh. Nah, easy banget kan? Buat kalian yang tahu jawabannya, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Kemudian yang menang nanti akan kami umumin di Instagramnya himapsi_UM_Pontianak dan @psikologi_UM_Pontianak. Jangan lupa di follow ya. Dan kalau kalian ada ide untuk podcast selanjutnya, kalian bisa banget nih komen di video ini dan DM Instagramnya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share link channel ini karena kami akan datang pada podcast-podcast selanjutnya bersama ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.